Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang materi membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam oleh kelompok 7. Perkenalkan anggota kelompok 7 Berlian Putri Alifah dengan NIM 1, 2, 6, lalu Moh Ubaidillah Masum NIM 1, 2, 4 dan Amalia Risa Mufida NIM 0, 3, 9. Konsep Islam tentang keragaman dalam keberagamaan, Al-Quran sebagai sumber hukum utama agama Islam memberikan ajaran sekaligus petunjuk yang sangat sempurna terhadap segala persoalan umat, maka sudah seharusnya segala permasalahan umat Islam harus diselesaikan dengan menggunakan paradigma Al-Quran. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama. Sebagai cara meningkatkan keyakinan religius masyarakat Indonesia, muncul berbagai aliran dan organisasi masyarakat seperti Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi masyarakat tersebut memiliki ciri tersendiri dalam pelaksanaan keagamaannya dengan tidak keluar dari sumber ajaran Islam. Kedua organisasi masyarakat tersebut dalam menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, namun ada sedikit perbedaan. Satunya organisasi Nahdlatul Ulama, berpegang pada 4 mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, sedangkan organisasi Muhammadiyah langsung mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Munculnya perbedaan faham atau aliran keagamaan intern umat Islam, adalah ketika teks Al-Quran dipraktekkan Rasulullah atau dikontekstualisasikan sesuai dengan fakta yang sedang berkembang. Beberapa faktor penyebab ditulis oleh Adeng, 2008, 1 kapasitas intelektual yang menjadi syarat dalam memahami teks Al-Quran, 2 latar belakang sosiokultural, dan 3 dinamika kehidupan ekonomi dan politik sangat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman umat Islam. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau mensikapi keberagaman. Istilah ilhuwah dijelaskan dalam Al-Hujurat 49:10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah terhadap Islam permasalahan memberikan gambaran keberagaman, betapa perhatiannya dalam keberagamaan, dengan mengutamakan persaudaraan dan perdamaian. Keharmonisan sesama muslim akan terwujud. Persaudaraan menurut Quraisy Shihab, 2007, 486, terambil dari kata memperhatikan, artinya jika terjadi persaudaraan sesama manusia hendaklah disertai adanya perhatian dengan berbagai pihak. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa perumpamaan terhadap persaudaraan sesama muslim, antara lain, diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim No. 4684. Harmonisasi intern umat Islam sedikit mengalami permasalahan yang memicu keretakan dalam beragama. Permasalahan pengkotak-kotakan aliran muncul sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh persoalan politik. Penunjukan pemimpin pengganti Rasulullah. Dari persoalan tersebut sejarah mencatat telah ada beberapa aliran dalam agama Islam, yaitu 1. Qadariyah merupakan pecahan dari Khawarij, memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, yang berhak menentukan kafir atau mukmin adalah tergantung pada dirinya sendiri. Aliran Khawarij muncul pada saat terjadinya pertentangan politik pengikut Muawiyah dan Ali yang berakhir dengan perdamaian. 2. Jabariyah merupakan pecahan dari Murji'ah, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam bertindak, semua tingkah laku ditentukan oleh Allah. Aliran Murji'ah merupakan gerakan pemikiran dan politik yang memiliki sikap moderat atau tidak memihak Ali dan Muawiyah. 3. Mu'tazilah merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim, serta menekankan akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Dan 4. Asy'ariyah dan Maturidiyah pendapatnya pada posisi antara Qadariyah dan Jabariyah. Mansoer, 2004, 7. Sejarah Islam juga mengenal kelompok Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini muncul sebagai upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik akibat fitnah, perang saudara, terjadi pada awal sejarah Islam. Penyebab munculnya perbedaan aliran antara IAIN, 1. Adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran non-muslim, 2. Akibat proses perubahan kultural dan politik, dari masyarakat,
tiga tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Berbagai aliran tersebut juga menjadi cobaan untuk pemahaman umat Islam tentang keberagaman dalam keberagamaan. Ironisnya fakta yang dijumpai di kalangan intern umat Islam dalam mensikapi keberagaman adalah menganggap golongannya sendiri yang paling benar dan secara sadar mengkafirkan golongan lain yang berbeda, bahkan terjadi pembunuhan hanya karena permasalahan perbedaan aliran. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah sangat mengutamakan perdamaian. Islam tidak mengenal kekerasan, sebagaimana Rasulullah pertama kali mengenalkan ajaran syariah Islam dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mengenalkan difirmankan ajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya 21:107, yang artinya, tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi dan rahmat bagi semesta alam. Syiar Islam di muka bumi yang diajarkan Rasulullah dengan penuh kerahmatan memberikan pelajaran kepada semua umat manusia agar dalam bertindak mampu mensinergikan antara hati dan nalar. Kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia menurut Zetadea dalam Damayanti disebabkan dua faktor, faktor internal dari umat Islam sendiri, faktor eksternal baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat. Faktor yang lain terjadinya kekerasan atas nama agama adalah faktor non-agama seperti ekonomi, politik, dan terjadi kerusuhan. Sejarah Islam pernah mencatat bagaimana Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat pada zaman kejayaan di kota Madinah, kota yang di dalamnya juga terdapat kemajemukan umat di mana umat Islam dengan umat lainnya mampu bekerja sama dan mampu menjalin hubungan baik dalam segala bidang. Beberapa hal yang bisa dijadikan acuan dalam menyikapi kemajemukan, antara lain, Sudarto, 2014, 109. Melihat realitas kemajemukan secara rasional dan tidak mengedepankan persoalan secara kasuistik. 2. Menyikapi kemajemukan secara objektif, dan tidak menggunakan analogi generalisasi, karena tidak satu pun agama yang mengajarkan kekerasan dan kejelekan. 3. Hendaknya lebih mengedepankan semangat kemanusiaan. Implementasi keragaman dalam keberagamaan, mencermati berbagai ulasan terkait dalam agama Islam, maka langkah konkret untuk menyikapi ikhtilafi atau perbedaan intern umat Islam salah satunya adalah membangun ikatan tali silaturahim dengan mengedepankan toleransi intern umat Islam. Jalinan silaturahim dengan mengedepankan toleransi tidak hanya pada saat berhubungan dengan antar umat beragama. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tali dan kesatuan di kalangan umat antara lain Sudarto, 2014 Ersatoan 100 sedih, munculnya sifat kecurigaan prasangka buruk berlebihan terhadap kelompok lain. Munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik, mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Perlunya kerjasama antar umat beragama dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ajaran Islam tidak hanya diterapkan pada intern umat muslim saja tetapi perlu juga diterapkan pada non-muslim karena ajaran Islam bersifat universal. Dengan sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis ajaran memberikan dampak sosial tidak langsung seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok 7, mohon maaf bila ada salah kata, dan kurangnya sumber referensi. Atas perhatiannya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.